Jadi kalau ayam kampung itu belum dimuliakan. Artinya dia secara genetik bisa beraneka ragam gitu ya. Bentuk, warna, ukurannya tidak seragam. Bisa jadi dari induk yang sama menghasilkan anakan yang sama-sama jantan, tetapi ukurannya berbeda. Nah, kalau ayam kampung itu butuh waktu agak lama. Ada yang 3 bulan dipanen, tetapi kalau 3 bulan itu masih kecil, masih agak kecil. Biasanya 4 bulan baru dipanen. Kemudian nanti bobotnya di kisaran 1 sampai 2 kg juga. Lemaknya tidak banyak, dagingnya padat, dan banyak orang yang lebih menyukai daging ayam kampung daripada ayam daging yang ras. Kemudian yang ketiga yang juga banyak dikonsumsi adalah ayam petelur yang sudah tidak produktif. Jadi manusia kan sudah bisa mengubah sifat genetik dari ayam sehingga kita bisa mendapatkan ayam yang bisa bertelur tanpa harus dikawini oleh pejantan. Tuh. Nah, yang seperti itu kita sebut sebagai ayam petelur. Nggak usah pakai jantan, dia akan bertelur terus. Nah, suatu ketika umurnya sudah mulai menua, produktivitas telurnya berkurang. Nah, ayam-ayam yang seperti itu nanti dijual untuk diambil dagingnya. Biasanya umurnya lebih dari 1 tahun, betina ya biasanya ya, karena memang petelur kan mesti betina ya. Yang betina petelur yang sudah tidak produktif, usianya lebih dari 1 tahun, itu disembelih. Beratnya itu bobotnya itu berat ya, 2 kilo lebih. Tuh. Lemaknya cukup banyak karena dia kan nggak pernah keluar kandang ya, dia hanya dikasih makan, bertelur, dikasih makan, bertelur begitu. Cuma agak lihat karena memang umurnya sudah tua. Nah, eh, ada jenis ayam yang lain, tetapi yang banyak kita konsumsi adalah 3 ini. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Iya. Baik, sekarang kita kembali lagi ke daging merah. Ingat, daging merah itu dari sapi terutama, ada kambing, domba, kemudian babi seperti itu. Termasuk kelompok daging merah. Nah, kualitas daging salah satunya yang utama itu ditentukan oleh marbling. Marble itu artinya marmer. Iya. Ada yang marble itu kelereng. Kenapa kata marble yang digunakan? Karena nanti kita akan melihat warna dan persebaran lemak pada daging. Karena seperti marmer, maka kemudian disebut sebagai marbling. Tingkat marbling yang tinggi, itu artinya lemaknya agak banyak, tersebar merata, itu nanti akan memberi daging yang lebih basah, juicy gitu ya, lebih nikmat karena lebih gurih dan lebih lunak. Nah, marble yang lebih baik itu yang teksturnya lembut dan tersebar merata. Jadi kalaupun ada putih-putihnya itu tidak kemudian putih besar-besar dan persebarannya merata. Itu yang lebih baik. Kalau orang-orang seperti orang Jepang, orang Korea sekarang mereka mencari yang seperti ini.
Selain marbling, kita juga bisa melihat ketebalan lemaknya. Ya, ada orang yang tidak terlalu suka kalau lemaknya banyak. Tapi ada juga orang yang suka daging yang lemaknya agak banyak. Ini masalah selera. Kemudian yang kedua, kepadatan daging tanpa lemak. Jadi ketika kita melihat daging tanpa lemaknya, dagingnya saja itu padat atau tidak. Kemudian warnanya. Warna daging yang baik tentu saja karena daging merah ya, berarti coklat kemerahan. Kalau coklat tua itu dianggap kurang baik. Kemudian teksturnya. Teksturnya selayaknya daging segar, tidak sangat liat, tetapi juga tidak sangat empuk. Kemudian yang berikutnya, selain marbling, kita juga bisa melihat warna dan bentuk tulang. Itu bagaimana kita menilai daging. Sekarang kita akan melihat ayam lagi. Kalau kita punya ayam, maka kemudian kita memotong ayam itu pada berbagai bagian. Ini ya, ini contohnya. Satu ayam itu bisa dipotong menjadi beberapa bagian. Anda sering lihat ini, terutama kalau Anda beli ayam. Ya. Ini yang tidak ada di gambar ini hanyalah kepala. Lehernya ada, jeroannya ada, cekernya ada, ekornya ada. Nah, ada yang mengelompokkan seperti ini. Ada bagian kaki, di situ ada paha dan ada taih. Kita lihat di sini, kaki itu ini. Ada paha, ada taih. Ceker itu tidak semua orang mengkonsumsi ceker. Ya. Kalau orang Asia banyak yang mengkonsumsi cakar, tetapi kalau orang-orang Eropa mereka tidak mengkonsumsi cakar, mereka tidak mengkonsumsi leher dan kepala. Kemudian ada bagian dada dan rusuk. Sini nih, ada yang dipotong setengah seperti ini, ada juga yang hanya diambil dagingnya, kulitnya dilepas. Dan seperti itu. Kemudian ada juga bagian dada yang dipotong seperti ini, sekalian dengan sayapnya. Kemudian ada bagian punggung. Kalau punggung di sini tidak tidak digambarkan. Kemudian ada bagian sayap. Sayap itu ada sayap bagian paling dekat ini. Ini yang paling dekat dengan bagian dada. Kemudian ini bagian tengah dan yang ini adalah bagian ujung. Kalau dibelah tiga nanti jadi ini tiga bagian ini. Nah, terus sebentar. Kemudian ada leher dan kepala. Nah, leher, kepala itu tidak dikonsumsi oleh orang-orang Eropa gitu ya. Tapi kalau di Indonesia leher dan kepala dikonsumsi. Di negara-negara Asia itu jeroan juga dikonsumsi. Nah, terus kalau di negara-negara Eropa itu kepala, leher, cakar, jeroan jadi apa? Biasanya jadi digiling kemudian nanti jadi pakan anjing atau pakan kucing.
Baik, sekarang kita masuk ke penyimpanan daging. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ke penyimpanan? Silahkan. Belum, Pak. Ya, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Penyimpanan yang baik. Daging itu yang merusak ada beberapa hal. Yang pertama adalah mikroorganisme, kemudian aktivitas enzim, dan oksidasi. Tiga hal ini harus kita hambat. Jadi ketika kita pengen menyimpan daging, ayam, dan juga ikan, itu kita perlu memastikan bahwa yang proses yang kita laksanakan itu bisa menghambat mikroorganisme, menghambat enzim, dan mencegah oksidasi. Nah, biasanya kalau di supermarket modelnya kan seperti ini ya. Daging dipotong, daging ayam juga seperti ini kan. Dipotong, diletakkan di tray atau baki atau nampan styrofoam, kemudian dibungkus dengan wrap, plastik wrap, kemudian ditaruh di lemari pendingin. Nah, pembungkusan dengan plastik itu benar dapat mengurangi penguapan air dan kontaminasi. Tapi ingat ya, kalau di supermarket itu lemari pendinginnya itu bukan pembeku. Yang seperti ini itu bukan pembeku. Jadi ya memang hanya mendinginkan, bukan membekukan. Baik, bakteri patogen pada daging itu tidak tumbuh dengan baik pada suhu di bawah 3 derajat. Contohnya ya ini tadi, ini kan tidak beku ya. Ya. Dengan model penyimpanan seperti ini, bakteri patogen itu bisa tidak tumbuh. Tetapi jangka waktunya terbatas karena hanya 3 sampai 5 hari. Maaf, 5 sampai 7 hari, maaf. 5 sampai 7 hari. Itu pun jika suhunya konsisten, tidak naik turun. Nah, pada penyimpanan beku, jadi pada penyimpanan di bawah minus 18, itu daging perlu dibungkus rapat untuk mencegah hilangnya kelembapan. Kalau yang ini tadi bungkusnya kan hanya sekedar sering wap di apa ya dibungkuskan ke situ itu ya. Kalau memang mau dibekukan itu cari plastik yang lebih bagus, lebih tebal dan nanti dibungkusnya rapat. Itu nanti akan bisa mencegah hilangnya kelembapan. Kalau kemudian disimpan pada suhu beku di bawah 18 derajat Celcius, freezer kalian itu kalau dalam keadaan sehat itu bisa kok suhunya di bawah 18 derajat. Itu bisa disimpan 6 sampai 12 bulan kalau daging sapi, kalau daging kambing 6 sampai 9 bulan, dan kalau bentuknya sosis itu 2 bulan. Tapi sekarang sosis kan dikemas dengan kemasan plastik yang rapat, udaranya disedot, divakum gitu ya, sehingga bisa lebih dari 2 bulan, bahkan ada yang bisa lebih dari 6 bulan. Gitu. Sekarang bagaimana kita memilih daging yang merah? Kalau kalian ke pasar, poin-poin ini harus diperhatikan. Ketika kita datang ke pedagang daging di pasar, pilihlah daging yang terlihat segar. Kita cari yang warnanya kemerahan, jangan yang coklat, jangan yang kehijauan. Kita cari daging yang bersih dan kita pegang gitu ya. Kita sentuh supaya kita bisa merasakan ini lembab atau tidak.
Tapi ingat, jangan memilih yang justru terlalu basah, gitu ya. Kan kalau kalian ke pasar itu kadang-kadang daging digantungkan kan. Daging digantungkan begitu. Nah, nanti kalian bisa perhatikan itu. Kalau airnya netes terus, maka jangan dibeli. Karena itu indikasi kalau sapinya digelonggong. Kalau orang orang Jawa itu nyebutnya digelonggong. Sebelum disembelih, itu diberi minum dalam jumlah sangat banyak. Ya ada sih penyembelih yang memang nakal seperti itu ada. Tujuannya supaya ketika ditimbang itu kelihatan lebih berat dari semestinya. Jadi cari yang tidak menetes terus ya. Cari yang agak kenyal dan baunya wajar. Jadi bau wajar itu bukan bau busuk dan juga bukan bau bahan kimia. Jangan memilih yang berbercak kering. Jadi kalau di daging itu misalnya ada bagian-bagian yang terlihat misalnya satu potong gitu ya. Kemudian terlihat ada bagian yang agak kering. Nah, itu jangan dipilih. Jangan dipilih yang berbercak kehitaman atau kehijauan atau abu-abu gelap. Dan jangan dipilih yang berbau tidak wajar. Tuh. Nah, kalau misalnya kalian ke supermarket, kemudian kalian membeli daging dalam wadah nampan styrofoam itu, kemasannya diperiksa. Kemudian pastikan kemasannya itu utuh dan tidak ada genangan air di dalamnya. Jadi kalau terlalu basah itu kalian harus curiga. Kemudian pastikan daging berasal dari rumah potong hewan yang resmi dan bersertifikat. Itu memilih daging yang merah. Nah, ini potongan daging kambing atau domba. Biasanya dipotong seperti ini. Nanti mungkin di mata kuliah, apa ya, yang bahas ini juga itu kalau nggak salah mata kuliah kuliner, itu nanti kalian akan belajar ini juga. Bagian-bagian loin, tenderloin, sreng kayak gitu itu, shank, flank itu seperti apa. Ini yang kambing atau domba, kemudian ini yang sapi. Oh ya, ada istilah karkas. Karkas itu binatang sudah disembelih, kemudian bagian yang tidak dimakan itu sudah disingkirkan. Kalau di kambing atau sapi itu bagian kaki bawah dan leher ke atas. Nggak usah dihafalkan sekarang, ya. Tapi kalian perlu tahu. Kalau misalnya kalian beli stick, stick apa? Stick sirloin misalnya. Oh, berarti bagiannya di sini. Seperti itu ya. Kalau kemudian kalian beli iga bakar, back rib itu berarti di sini. Oke, ini tuh kebalik kayaknya. Nanti saya cek ini kayaknya 5 dan 6 kebalik. Kemudian sekarang memilih daging ayam. Daging putih, maaf bukan daging. Daging putih itu daging unggas. Ada ayam, ada bebek, gitu ya, burung puyuh, dan burung-burungan yang lain. Kalau kita ke pasar, kemudian memilih daging putih, maka pilihlah yang seger, bersih, warnanya wajar. Jangan terlalu putih, gitu ya. Tapi jaga jangan yang terlalu merah. Kemudian tidak ada bau yang tidak wajar. Jadi kalau membeli daging ya sebaiknya kalian pegang kemudian dicium.
Kemudian kalau bisa kita pilih daging yang belum pernah dibekukan. Nah, eh, biasanya daging yang sudah pernah dibekukan, kemudian dikeluarkan dari pembeku, dibiarkan, itu nanti teksturnya agak lunak dibandingkan daging segar. Kemudian yang ketiga, hindari daging yang berwarna terlalu putih atau kebiruan. Karena kalau dagingnya kebiruan, itu pertanda bahwa si ayam itu pernah terbentur sesuatu. Nah, hindari yang seperti itu. Kemudian sama, hindari daging yang terlalu basah. Kalau membeli daging ayamnya dalam kemasan, pastikan kemasannya utuh dan tidak ada genangan air. Kemudian carilah yang berasal dari rumah potong hewan yang resmi dan bersertifikat halal. Itu ya. Insya Allah kalau dari rumah potong yang resmi dan bersertifikat halal, itu dagingnya mutunya baik. Tapi bukan berarti yang disembelih masyarakat biasa itu dagingnya tidak baik. Bukan seperti itu. Asal mereka tahu prosesnya, maka kita bisa juga mendapatkan daging yang berkualitas baik. Daging ayam yang sehat, ciri-cirinya, warna dagingnya putih, tetapi bukan putih seperti kertas. Gitu ya. Agak pucat. Gitu. Kemudian yang kedua, serat dagingnya halus. Konsistensi serat dagingnya kurang padat. Jadi kalau ditekan gitu ya, ditekan pakai jari, itu tidak kemudian keras. Gitu. Karena kalau ditekan pakai jari itu terasa keras, nanti biasanya kalau pas dimasak juga alot. Kemudian di antara serat daging tidak terdapat lemak. Ya, maksudnya di sini adalah jumlah lemaknya tidak berlebihan. Gitu. Kemudian lemak pada daging atau pada kulit, di bawah kulit, itu warnanya kekuning-kuningan. Kemudian kalau kita pegang, itu lunak, tidak keras. Kemudian baunya agak amis sampai tidak berbau. Kalau ada aroma yang aneh, tidak wajar, misalnya daging kok sudah ada daging segar, kita maunya beli daging segar, tapi kok sudah ada aroma rempah-rempah, maka hindari yang seperti itu. Takutnya itu sebenarnya sudah daging sudah agak lama, kemudian sengaja diberi rempah-rempah supaya eh, aroma aslinya itu tersamar. Nah, sekarang kita akan melihat sebentar. Oh iya, setelah ayam atau sapi itu mati, apa yang terjadi? Setelah disembelih, maaf, bukan setelah mati. Ada tiga fase, pre-rigor, rigor mortis, dan pasca rigor mortis. Ketika sekarang kita pakai contoh anu saja ya, daging sapi saja ya. Sapi sesaat setelah disembelih itu dia mungkin nyawanya sudah tercabut, tetapi dia belum mati total, sehingga kadang-kadang masih bergerak gitu ya sapinya itu. Nah, pada saat itu si sapi itu memasuki fase pre-rigor. Pada fase pre-rigor ini, si sapi belum mati total dan dagingnya itu masih sangat lengket ke tulang. Kemudian serat dagingnya itu masih agak besar. WHC-nya, water holding capacity-nya tinggi.
Jadi daging itu masih cukup basah. Nah, ini yang sering dimanfaatkan oleh penyembelih nakal itu. Dikasih minum yang banyak, nanti airnya itu nanti akan ada di dagingnya. Dagingnya berat, sehingga seolah-olah eh, dagingnya berat, sehingga dia bisa berharap keuntungan yang besar dari daging itu. Padahal sebenarnya bobotnya sebagian adalah bobot air yang ada pada daging itu. Kemudian pH-nya tinggi, warna dagingnya cerah, mengkilat, aromanya adalah aroma darah. Kalian tahu ya aroma darah seperti apa. Glikogen dan ATP-nya tinggi. Tetapi kalau glikogen dan ATP tidak bisa kita lihat. Kemudian setelah mati sempurna, si sapi itu nanti akan masuk ke fase rigor mortis. Ototnya mengejang sedikit dan dagingnya mengeras. Serat dagingnya mengkerut, jadi mengkerut sedikit. Kemudian water holding capacity-nya rendah. Karena itu nanti air yang ada di daging itu nanti akan mulai keluar di sini. Kemudian pH-nya turun, warna dagingnya sedikit menjadi sedikit lebih gelap, sedikit lebih pucat. Jadi kalau di sini itu merah, masih merah sekali, di sini itu mulai agak coklat. Kemudian di sini ketika darah sudah keluar semua, sempurna, maka aroma darah itu akan menghilang. Kemudian mulai muncul aroma amis. Gitu ya. Tetapi memang belum sangat terasa. Kemudian setelah itu, setelah beberapa waktu, daging itu akan masuk ke fase pasca rigor mortis. Di sini ototnya kejang, dagingnya mengeras sedikit. Di sini dia akan kembali empuk. Kemudian di sini daging itu akan mudah kita lepas dari tulang. Kemudian serat dagingnya nanti akan mengembang. Jadi di sini di pre-rigor mengembang, agak masih besar. Di rigor mortis mengkerut sedikit, kemudian nanti di pasca rigor mortis mengembang. Kalau ini dibiarkan, nanti dagingnya akan bengkak. Jadi ketika pasca rigor mortisnya lewat, dagingnya mulai membusuk, nanti daging itu akan membengkak. Makanya kadang kita mungkin pernah lihat ya, bangkai binatang itu kalau sudah agak lama, itu nanti akan mengembang, membengkak. Kemudian water holding capacity-nya naik lagi. Jadi kalau diberi air, itu dia akan bisa mengikat air lagi. pH-nya naik lagi, jadi ke arah agak basah. Kemudian warna dagingnya mulai berubah merah pucat. Sebenarnya ya kecoklatan. Kemudian muncul aroma khas daging. Gitu. Kalau sudah lewat ini, maka sudah mulai muncul tanda kerusakan, tanda pembusukan. Nanti kalian bisa lihat di YouTube, ada banyak video tentang penyembelihan, tentang pemotongan karkas, tentang mutu daging, itu banyak. Baik untuk daging dan ayam, sampai di situ ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Nanti fase-fase itu juga terjadi pada ikan ya. Pre-rigor, pasca rigor, itu nanti juga akan muncul di ikan. Tidak ada, kita lanjutkan. Sekarang kita akan melihat ikan dan hasil perairan lainnya. Berarti di situ itu ada kepiting, ada udang, dan lain-lain.
kerang kayak gitu. Sebentar. Nah, semua binatang perairan yang hidup di air ya, bukan yang hidup di dua alam, itu halal. Sesuai dengan Al-Maidah ayat 96, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Artinya kalau pakai sedang menggunakan ihram nggak boleh menangkap buruan. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ini hukumnya semua binatang dari perairan yang hidup di air itu halal. Nggak peduli dia buas atau tidak buas. Jadi kayak hiu itu halal. Hasil perairan itu macam-macam. Memang yang paling terkenal adalah ikan. Ya. Ada ikan, ada udang, kerang, kepiting, cumi, rumput laut, dan lain-lain. Nah, kemudian, kalau kita bicara ikan, maka kita mengenal ada 3 jenis ikan. Ikan laut, kemudian ada yang menyebut ikan darat, tapi sebenarnya lebih cocoknya itu ikan air tawar. Ya. Kemudian ada ikan yang bermigrasi dari laut ke air tawar. Ikan laut adalah ikan yang memang hidupnya sejak telur sampai mati itu di air asin, di laut. Ada tongkol dan lain-lain, ada hiu dan lain-lain. Kemudian ikan-ikan ini ada 2 kelompok nih. Eh, Sebentar, ini ada yang tanya ini. Berliana, daging yang lihat itu daging yang empuk. Maksudnya gimana, Dek? Silakan disampaikan. Halo? Ya, sudah nanti saja. Jadi ikan, oh ya, yang saat ini hadir silahkan menuliskan NIM dan nama di kolom chat ya. Nanti jadi catatan saya terkait kehadirannya. Mulai sekarang nggak apa-apa, silahkan di kolom chat dituliskan NIM dan namanya. Ikan itu ada yang memang hidupnya di daerah permukaan, artinya dekat dengan permukaan laut. Ada juga yang hidupnya di lebih dalam. Kemudian ikan darat itu ya 100% hidupnya itu di air tawar. Tuh. Contohnya ya banyak ya kalian mengenal ikan darat itu kan ada ikan mas, gurame, lele, kayak gitu. Kemudian ada ikan migrasi. Ikan migrasi itu bertelur, kemudian telurnya menetas itu di air tawar, tapi nanti pertumbuhannya jadi kecil menjadi besar menjadi dewasa itu di air laut. Yang terkenal tentu saja salmon, kayak yang digambar itu. Ini adalah salmon. Salmon tidak kita jumpai di Indonesia ya. Salmon itu ada di daerah subtropis, daerah utara sana. Eh, yang jadi masalah sekarang adalah ikan-ikan salmon itu kadang-kadang sulit
bergerak ke hulu sungai untuk bertelur, karena sungainya itu ada bendungannya. Jadi manusia itu kadang-kadang membuat bendungan, tetapi tidak berpikir bahwa ada ikan yang perlu bergerak dari hulu ke hilir atau dari hilir ke hulu. Baik, komposisi kimia daging ikan. Komposisi kimia daging ikan itu variatif, ditentukan oleh faktor biologi dan faktor alam. Faktor biologi tentu saja oleh jenis ikannya, umurnya, kemudian jantan betinanya itu mempengaruhi komposisi kimia. Kemudian, kalau faktor alamnya itu bisa dipengaruhi oleh tempat hidupnya, dipengaruhi oleh musimnya, musim hujan, musim kemarau itu nanti berpengaruh juga, dan dipengaruhi juga oleh jenis makanan yang tersedia. Sudah, sudah. Komponen kimiawi daging ikan itu ada yang senyawa sederhana maupun senyawa kompleks. Nah, inilah nanti yang akan kita manfaatkan sebagai zat gizi yang berguna bagi kita manusia. Nah, komponen terbanyak pada ikan adalah air. Air merupakan komponen dasar ikan dan 70-80% bobot daging ikan itu air. Kecuali kalau kemudian kalian mengubah ikannya menjadi ikan asin atau ikan yang dikeringkan gitu ya. Kadar air ini berbanding terbalik dengan lemaknya. Kalau lemaknya banyak, ya airnya sedikit. Kalau airnya banyak, ya lemaknya sedikit. Air dalam jaringan daging ikan diikat sangat erat oleh senyawa koloidal dan kimiawi, sehingga tidak mudah lepas oleh tekanan yang berat. Kita tahu air itu tekanannya tinggi ya, semakin dalam semakin tinggi. Kemudian kekuatan penahan pada daging maksimum pada ikan penahan, maksudnya menahan air ini ya. Itu yang maksimum ada pada ikan yang masih sangat segar, yang barusan kita tangkap, kemudian kita matikan, kita bunuh. Nah, itu airnya masih sangat banyak. Berikutnya protein. Protein pada ikan itu tinggi, 18-20%. Nah, yang jadi masalah itu di sini. Mikroorganisme itu sangat suka dengan bahan makanan yang airnya banyak, proteinnya tinggi. Ikan salah satunya. Oleh aktivitas enzim, keberadaan reaksi biokimia dan bakteri, molekul protein dapat diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana, yang kita sebut sebagai asam amino. Nilai dan komposisi asam amino protein ikan sama baiknya dengan nilai asam amino protein hewani lainnya, seperti ikan, udang, maaf, seperti daging sapi, ayam. Nah, ketika sudah mulai tahap pembusukan, protein ini akan mengalami kerusakan. Protein yang rusak nanti akan menghasilkan bau yang tidak sedap karena ada gas amonia. Jadi kalau kalian punya ikan, lupa tidak dimasak, mulai membusuk, nah muncul aroma yang tidak sedap. Itu karena kerusakan protein ini. Sekarang lemak. Lemak ikan itu
itu punya kelebihan. Dia berbeda dari lemak pada sapi, pada ayam. Gitu ya. Kenapa? Karena lemak ikan lebih banyak mengandung rantai asam lemak dengan rantai karbon lebih dari 18. Jadi panjang dan banyak yang tidak jenuh. Nanti kalian pelajari lagi keuntungannya asam lemak tidak jenuh. Asam lemak dari ikan mengandung lebih banyak ikatan rangkap nih ya, tidak jenuh itu yang ikatannya rangkap. Karbohidrat. Karbohidrat dalam ikan itu sedikit sekali. Yang ada adalah glikogen. Glikogen merupakan sumber terbentuknya energi pada aktivitas otot. Diubah menjadi glukosa dan ada pada hati dan otot. Glikogen ini tidak stabil karena mudah berubah menjadi asam laktat. Glikogen ini warnanya putih, bentuknya tidak teratur, dan dia polisakarida ya, rantainya panjang, rantai panjang yang tidak ada rasanya. Kalau sudah jadi glukosa itu nanti jadi manis. Tapi kalau masih glikogen itu tidak ada rasanya. Kemudian vitamin dan mineral. Vitamin pada daging ikan itu banyak sekali, macam-macam. Ada A, ada B, ada C, ada D, dan ada E. Nah, distribusi vitamin itu tidak merata dan pada umumnya lebih banyak terdapat pada organ-organ bagian tubuh ikan daripada daging itu. Jadi pada jeroannya itu lebih banyak. Cuma kan kita lebih seringnya itu kalau kita dapat ikan yang agak besar, jeroannya itu kita buang. Gitu ya. Kemudian kandungan mineralnya juga banyak macam-macam. Mulai dari yang makroelemen seperti fosfat, kalsium, dan lain-lain, sampai yang mikroelemen seperti zat besi, brom, dan lain-lain. Jadi ikan itu sangat bergizi. Cuma sayangnya gini ya, Indonesia itu kan lautnya luas, ikannya banyak karena daerah tropis, lautnya juga tidak dalam sekali. Di wilayah pesisir itu potensi perikanannya besar. Cuma orang Indonesia itu sepertinya lebih suka mengkonsumsi ayam, lebih suka mengkonsumsi kedelai daripada ikan. Pigmen pada daging ikan berupa senyawa yang larut dalam lemak. Ada macam-macam. Ada karotenoid, xanthofil, astaxanthin, dan laraksantin. Ini nama-nama pigmen ya. Ini memberi warna kuning sampai merah. Kemudian ada mioglobin, ini nanti memberi warna ungu gelap, dan hemoglobin itu memberi warna merah. Yang jadi masalah adalah ketika ini itu terkena oksigen. Nanti akan teroksidasi. Jadi kalau kalian punya ikan, dipotong, tidak langsung diproses, maka akan terjadi oksidasi. Zat warna atau pigmen dalam ikan, daging ikan itu nanti akan terkena oksigen, bereaksi dengan oksigen, kemudian mengubah warnanya menjadi merah coklat. Kadang-kadang kalau kebablasan itu jadi abu-abu atau kehijauan. Nah, perubahan ini yang paling cepat itu terjadi pada insang. Makanya kalau kalian mencari ikan yang segar, lihat insangnya. Kalau warnanya masih merah, itu
segar. Tapi kalau sudah mulai kehijauan, itu berarti sudah mulai tidak segar. Insang itu yang paling cepat kena oksidasi. Makanya insang yang bisa kita jadikan ukuran kesegaran ikan. Baik, berikutnya. Ada yang mau ditanyakan sampai di insang tadi? Silahkan. Kalau ada yang mau tanya, silahkan. Baik, ikan itu memiliki cita rasa yang khas. Dan cita rasa itu berasal dari kombinasi protein, lemak, dan karbohidrat. Ikan setelah mati itu nanti akan mengalami perubahan cita rasa. Jadi lebih enak. Tapi kalau sudah mulai setelah waktunya lewat, setelah masuk ke fase pembusukan, itu ikan rasanya berubah menjadi tidak enak. Kalau nggak salah, sebentar, saya cek dulu. Di slide ini kayaknya ada. Nah, ini nanti penjelasannya. Ada pre-rigor, rigor, dan pasca rigor. Tuh. Perubahan rasa itu juga bisa terjadi karena polusi. Misalnya kalau kalian kadang-kadang jumpai ada ikan yang bau tanah. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ini kadang-kadang terjadi pada lele ya. Bau tanah itu terjadi karena ikan itu tercemar 2-pentanon atau dimetil sulfida. Bisa juga karena ada alga di airnya atau bisa juga karena ada bakteri Actinomius. Tapi sekarang semakin sedikit kok ikan yang beraroma tanah itu. Mungkin karena proses budidayanya yang sudah semakin baik. Nah, setelah mati, ikan itu sama seperti sapi dan ayam tadi akan mengalami 3 fase. Pre-rigor itu sedang mengalami kematian sampai benar-benar mati sempurna. Pada masa ini, ikan masih dalam keadaan sangat segar. Eh, Pertumbuhan bakteri ada, tetapi masih sangat lambat. Nah, pada fase ini itu terjadi pelepasan lendir dari kelenjar di bawah kulit. Makanya kalau kalian kalian pegang ikan itu salah satu yang menunjukkan ikan itu masih sangat segar adalah keberadaan lendir itu. Contoh yang paling mudah ya kalian beli lele di pasar minta dipotong. Nah, setelah proses pemotongan itu kalian pegang kulitnya, itu kan masih banyak lendirnya. Cuma lendir itu adalah media yang sangat baik bagi bakteri. Nah, pada fase ini sarkomer atau apa itu serat-serat di daging ikan itu akan memanjang dan daging akan menjadi kenyal lunak. pH-nya 7 netral. Selang beberapa saat, ikan itu nanti akan sedikit kaku. Ya. Tadi kalau habis mati kan masih lemas. Tapi kemudian dia akan mengejang kaku. Nah, yang seperti itu masih dalam keadaan segar. Rigor mortis itu masih segar. Nah, rigor mortis itu terjadi mulai dari ekor. Ekor itu mulai kejang, mulai kaku, kemudian merambat sampai ke bagian kepala. Kekakuan ini itu hasil interaksi antara aktin dan miosin. Ada protein aktin dan miosin membentuk aktomiosin, nanti dia akan menyebabkan daging menjadi lebih kaku. Tapi jangan kalian bayangkan kakunya seperti beku ya, tidak. Nah, fase rigor mortis ini itu bisa terjadi lebih singkat kalau suhunya tinggi. Karena itu kita
Yang kita lakukan adalah mencoba memperlama fase ini dengan cara diletakkan di lemari es atau disimpan di tempat yang ada es batunya. Nanti fase rigor mortisnya itu akan menjadi lama, tidak segera masuk ke fase pasca rigor. Ini fase rigor ini terjadi setelah 1 sampai 7 jam ikan mati. Dan kalau ikan itu masuk ke lemari pembeku atau diletakkan di tempat yang banyak es batunya, fase ini bisa terjadi setelah 3 sampai 120 jam. Jadi memperlama kesegaran ikan. Nah, yang jadi masalah kan kalau di Indonesia, kebanyakan nelayan kita itu di perahunya itu tidak ada freezer, tidak ada wadah yang ada es batunya, gitu ya. Sehingga mereka tidak bisa melaut terlalu jauh. Kalau sudah dapat ikan yang cukup, mereka harus segera pulang supaya ikannya tidak segera busuk, tidak sempat busuk sebelum dijual. Jadi mereka akan segera pulang supaya bisa segera menjual ikannya. Setelah itu, setelah lewat rigor mortisnya, akan terjadi hidrolisis. Mudah-mudahan dulu pernah diajari ya pas di SMA. Jadi kreatin fosfat itu akan diubah menjadi kreatin dan fosfat sehingga ATP berubah menjadi ADP. Nah, ketika ini terjadi, ADP terurai menjadi ribosa, amoniak, dan hipoksantin. Ini pH akan naik. Kalau hipoksantinnya makin meningkat, maka ikan juga akan menunjukkan tanda-tanda kebusukan. Nah, tanda-tanda kebusukan itu dimulai dari 3 tempat. Selaput lendir, insang, dan saluran pencernaan. Yang kemudian menerobos ke dalam daging. Nah, dari 3 ini, yang paling mudah dilihat adalah insang. Jadi kalau kita ingin melihat eh, apakah ikan itu masih segar atau sudah mulai busuk, yang paling mudah memang melihat insangnya, kondisinya seperti apa. Warnanya seperti apa, lendir di insang seperti apa. Nah, untuk menyimpan, memperpanjang umur simpan ikan, kita bisa menggunakan 2 tahap, yaitu tahap pertama pendinginan dulu, jadi suhunya diturunkan sampai 0 derajat Celcius. Kemudian yang kedua tahap pembekuan, jadi mulai dari 0 derajat turun terus sampai jauh di bawah 0 derajat. Ada yang -20, kayak gitu. Ada yang -24, gitu. Proses itu nanti itu akan menyebabkan umur simpan ikan menjadi lebih lama. Nah, ini adalah contoh postmortem atau setelah gurami mati pada suhu ciling. Ciling itu apa? Ciling itu 0 derajat Celcius, bukan freezing ya. Nanti kalian bisa lihat di sini, di filenya. Terjadi perubahan pada mata. Ya. Awalnya, kalau ikan itu masih segar, mata itu jernih. Kemudian pada masa rigor, itu nanti mata akan masih cerah, tetapi bola mata itu nanti akan
terlihat ada putih-putihnya sedikit. Kemudian setelah itu masuk ke fase post rigor, bola mata yang awalnya menonjol itu agak cekung. Kemudian pupilnya yang tadi agak ada warna putihnya, itu berubah menjadi keabu-abuan. Setelah ini lewat, bola mata menjadi sangat cekung, kornea agak kuning. Ini pada fase deteriorasi atau fase kerusakan atau fase pembusukan. Nanti silahkan dibaca ya, diingat-ingat. Oh berarti saya kalau beli daging, maaf, kalau beli ikan ya setidaknya cari yang masih ada di fase rigor. Supaya kita masih punya waktu untuk menyimpan seandainya memang harus disimpan. Nah, sekarang cara memotong ikan itu ada macam-macam ya. Ada yang utuh, ikan utuh seperti ini. Ada yang drone. Drone itu hanya bagian perutnya dibuang, dipotong, dibuang. Ada yang namanya dress. Dress itu kepala sama ekornya dibuang, yang dipakai yang tengah ini. Ada yang dipotong untuk stik ikan. Nah, modelnya kayak gini. Ada yang namanya single fillet, itu perutnya dibuka, jeroannya dikeluarkan, tetapi tutup yang di perut itu tidak dibuang. Kemudian kalau kemudian dipotong, ini bagian perut itu bisa jadi butterfly seperti ini. Fillet butterfly. Nah, kalau di Indonesia yang banyak ya, kalau ikan kecil utuh, ada yang kalau agak besar ya kepala sama ekornya dibuang, ada juga yang dipotong-potong seperti itu. Baik, ini ya apa perubahan setelah kematian, apa yang terjadi gitu. Tapi kita tidak akan mempelajari ini lebih lanjut. Mungkin nanti Anda justru mendapat pelajaran ini mungkin di biologi apa ya, mikrobiologi. Nah, kita tidak akan mempelajari sampai oh sirkulasi darah berhenti, kemudian glikogen berubah, jumlah ATP-nya berkurang kayak itu tidak. Cukup kita paham, oh ciri-ciri ikan segar seperti ini, oh ciri-ciri daging segar seperti ini. Jadi yang berpengaruh terhadap kerusakan, yang berpengaruh terhadap penyimpanan, ini masih ada yang kurang ini sebentar. Sebentar deh. Ini ada kadar air, ada protein. Nah, jadi ketika kita menangkap ikan, memburu ikan, atau membunuh ikan, maka ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi umur simpannya. Ada kadar air, ada protein, ada lemak, ada mikroorganisme, pertumbuhan mikroorganisme, dan ada aktivitas enzim. Ada link untuk video YouTube Why Fish Spoil So Fast. Jadi mengapa ikan itu rusak sangat cepat. Tapi tapi ini tahun kemarin ya, saya belum tahu apakah ini masih linknya masih bisa dipakai atau tidak. Sampai di situ dulu deh, ada yang ingin disampaikan, silahkan. Monggo, ada enggak? Bapak mau izin Ya, bertanya, Pak. silakan. Untuk daging ikan yang di laut dengan yang di darat itu ada perbedaan kualitas nggak ya, Pak? Ya, sebentar. Apakah daging ikan di laut dengan yang di darat perbedaan kualitas dari sisi mananya menurut yang ditanyakan? Dari kayak kandungan-kandungan yang ada di dalam dagingnya. Oke. Jadi
eh, yang ditanyakan adalah apakah ada perbedaan antara ikan mutu gizi air tawar dan mutu gizi ikan air tawar dan ikan air laut gitu ya? Iya, Dek. Iya, Pak. Oh ya, baik. Eh, bentar. Hmm. Sebentar, tuh, langsung saya mati sebentar. Jadi tadi pertanyaannya apakah ada perbedaan mutu gizi ikan air tawar dengan air laut? Jawabannya ada. Dari sisi tempat hidup, eh, air laut itu kan kandungan mineralnya juga cukup tinggi. Natriumnya berbeda, eh, klornya juga berbeda, terus arusnya juga beda gitu ya. Jadi kita perlu mempertimbangkan beberapa hal itu. Ikan kalau tinggal di air tenang itu berbeda dari ikan yang tinggal di air yang terus bergerak gitu ya. Nah, kemudian dari sisi rasa. Rasa itu kalau dari sisi gurihnya katanya itu memang gurih yang air laut. Mungkin karena ada air laut itu ya, jadi agak asinnya sedikit mungkin karena itu. Tapi itu bisa diatasi dengan bumbu. Nah, sekarang apakah ada perbedaan antara gizi antara laut dengan tawar? Eh, yang paling banyak dibahas itu, Dek, itu adalah senyawa-senyawa seperti DHA, EPA itu ya, asam eh, omega 3, omega 6 seperti itu. Nanti kalian akan pelajari lebih lanjut di pangan fungsional. Itu nanti ada 2 pertemuan kalau nggak salah bahas itu. Nah, kalau dari sisi air laut itu memang kandungan DHA, EPA-nya itu cukup tinggi. Tapi bukan berarti kemudian ikan air tawar tidak bergizi ya. Air tawar itu bergizi juga, cuma memang ada beberapa senyawa yang tidak sebanyak di air laut, ikan air laut. Kemudian mudah-mudahan saya tidak salah ingat, asam lemak tak jenuhnya, ada beberapa jenis asam lemak tak jenuh, itu yang justru di air tawar juga cukup tinggi. Gitu. Jadi sebenarnya masing-masing punya keunggulan. Baik air laut maupun air tawar itu punya keunggulan sendiri-sendiri. Hanya saja memang sepertinya eh, masyarakat lebih cenderung untuk mengkonsumsi yang air laut karena lebih percaya, oh ada asam lemak tertentu, kemudian ada DHA, EPA yang menurut mereka ya memang lebih tinggi di air laut gitu. Nah, kalau saran saya ya gantian mengkonsumsinya. Jangan hanya mengkonsumsi ikan air tawar dan jangan hanya mengkonsumsi ikan air laut saja. Kemudian pada beberapa orang itu ada yang kalau makan ikan air laut itu alergi. Nah, yang seperti itu juga perlu diwaspadai. Jadi kalau nanti kalian punya pasien, punya klien pengen ketemu kemudian konsultasi tentang konsumsi ikan, nah kalian harus tanya dulu ada alergi tidak terhadap ikan air laut, ada alergi nggak terhadap ikan air tawar gitu. Supaya
saran yang kita berikan itu tepat, begitu. Seperti itu ya, Dik. Iya, Pak. Ya, nanti kalian perlu belajar lebih dalam itu tentang alergi. Kita nggak mempelajari alergi ya. Bagaimana tubuh manusia itu kok bisa mengalami alergi. Nah, itu perlu kalian pelajari juga. Jadi intinya jangan fanatik, saya hanya mau air laut saja. Jangan seperti itu. Ya gantianlah air tawar dan air laut. Untuk kalian yang tinggal di pantai, ya mungkin lebih sering makan yang ikan air laut. Tapi kalau seperti kita yang tinggal di Solo, mungkin lebih sering makan yang ikan air tawar seperti lele, gurame, nila, seperti itu. Baik, monggo yang lain. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, pekan depan kita akan belajar tentang susu dan telur. Eh, jadi kita masih belajar tentang anu ya, produk hewani ya. Kita masuk ke susu dan telur. Kemudian untuk ujian tengah semester, saya belum ketemu dengan dosen-dosen yang lain. Tetapi nanti kemungkinan besar juga sampai di susu dan telur itu materi minggu depan. Apakah soalnya pilihan ganda atau IC belum dibahas juga. Kadang-kadang UTS-nya IC, UAS-nya pilihan ganda. Kadang-kadang seperti itu atau sebaliknya. Baik, saya kira sudah cukup lama kita berinteraksi di Zoom. Kuotanya sudah cukup banyak yang terpotong ya. Saya mohon maaf, ini tadi pagi perut saya kok enggak enak gitu. Jadi kemudian ya sudahlah kita kuliah Zoom saja. Mohon maaf kalau ada yang kurang nyaman dengan kuliah Zoom ini. Kalau masih ada pertanyaan disimpan dulu, besok minggu depan kita bisa ketemu untuk membicarakan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kita Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima Saya, kasih, Pak. ya, saya tutup ya. Iya, Pak.